Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullahus shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah. Bersyukur sekali kita diberi kesempatan bertemu lagi dengan bulan penuh berkah ini, Ramadan. Tapi sebelum sampai kepada pokok bahasan, saya mundur ke belakang bentar. Merujuk pada pengetahuan kita yang sangat umum bahwa tidak ada peradaban manusia yang berkembang tanpa melibatkan tanda. Sejak Nabi Adam diberi tanda melalui pohon huldi tentang apa yang tidak boleh dilanggar, kemudian anaknya yang diajarkan melalui burung merpati cara menguburkan saudaranya yang meninggal. Sampai saat ini peradaban manusia berkembang karena tanda-tanda, baik tanda-tanda itu pada fenomena alam, tulisan di buku, atau tanda verbal antar manusia maupun tanda visual dari setiap kejadian. Pelaut sangat pandai membaca tanda dari bintang di langit untuk navigasi. Petani menentukan masa menanam dari posisi matahari terbit sebelah timur. Penjelajah hutan membaca tanda ketika ranting sudah patah, maka pasti ada binatang yang pernah melewatinya. Ada asap, tentu ada api. Mendung tanda akan hujan. Panggilan azan menjadi panggilan untuk kita segera memenuhi sholat. Bahkan di balik tanda denotatif, ada tanda yang konotatif yang memberikan makna lain, seperti di bawah sebungkah es yang terapung di lautan, itu menandakan bahwa di bawahnya ada bagian yang lebih besar daripada permukaannya. Bila mau bepergian ke luar negeri, maka kita akan tergantung sekali dengan tanda-tanda. Sejak keluar rumah, kita dibangunkan oleh tanda Becker. Kemudian di perjalanan menuju Cengkareng, kalau kita tidak memperhatikan tanda-tanda, maka kita tidak akan sampai ke Cengkareng. Bahkan di terminal udara, kalau kita tidak membaca tanda-tanda, insya Allah, maka kita tidak akan sampai pada tujuan, bahkan tersesat dan mungkin akan gagal perjalanan kita. Betapa kehidupan sosial dan budaya manusia tergantung pada tanda, yakni segala sesuatu yang bisa dibaca dan mengandung titipan pesan oleh pembuatnya untuk membaca tanda. Bagaimana tanda berhasil dibaca? Pesannya adalah sesuai dan terarahnya kesadaran dari pembaca tanda kepada pemberi tanda. Kalau tidak ada perhatian atau tidak ada dipikirkan dan tidak ada kesadaran yang terarah, maka tidak mungkin menangkap pesan yang ada dalam tanda. Surat Al-Alaq yang pertama kali turun sebelum ada ayat-ayat lain dalam Al-Quran adalah berisi perintah Allah membaca kepada Rasulullah yang sebenarnya tidak bisa membaca tulisan, dan ternyata Allah telah mengajarkan sistem tanda kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra warabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi allama bil kalam, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata kalam pada beberapa terjemah dinyatakan sebagai pena. Tidaklah salah, karena pena adalah alat untuk menuliskan tanda. Tetapi untuk konteks makna dan dampaknya pada peradaban manusia,
Kalam lebih pas sebagai sistem tatanan ayat atau himpunan tanda, sebab kalam Allah ada dua, yakni alam ciptaannya dan Al-Quran narasinya. Semua hal dan semua kejadian adalah ayat Allah yang menjadi tanda tentang Asmaul Husnanya. Karena sistem tanda atau kalam diciptakan untuk bisa dibaca manusia dalam rangka mengenal Allah. Dalam hadis qudsi dinyatakan bahwa Allah menciptakan makhluk untuk mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Manusia adalah pembaca tanda dan sekaligus menciptakan tanda sendiri untuk saling mengenal dan memahami bahwa dalam setiap kejadian berbeda ada tanda-tanda dan nama dari sifat Allah. Ini hikmahnya akan diambil oleh manusia untuk mengembangkan peradabannya. Kalau manusia tidak mampu membaca tanda pada rute travelingnya, bagaimana mungkin bisa mencapai tujuan perjalanan? Juga kalau tidak mampu dan tidak bisa membaca tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya, penciptaan diri manusia, alam lingkungannya dari Al-Qur'an, bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan hidup? Padahal Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tanda menjadi penuntun manusia untuk mengenal nama-nama Allah dan mengaguminya, kemudian tunduk beribadah kepadanya. Fakta sesungguhnya banyak manusia yang tidak bisa atau tidak mau mengembangkan kapasitasnya untuk memahami tanda dari Allah. Padahal Allah pertama kali dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk membaca tanda dulu. Ternyata Allah sudah mensinyalir bahwa kejadian di alam semesta dan Al-Quran sebagai kalam atau sistem tanda itu memang hanya untuk orang-orang yang memperhatikan. Inna fi zalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam setiap kejadian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan. Inna fi zalika laayatil lil mu'minin. Sesungguhnya dalam setiap kejadian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang mukmin. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatazakkarun. Sesungguhnya dalam setiap kejadian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berzikir. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam setiap kejadian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertafakkur. Inna fi zalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam setiap kejadian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengerti. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatazakkarun. Sesungguhnya dalam setiap kejadian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Juga di dalam Al-Quran banyak dinyatakan bahwa Allah memberikan tanda-tanda bagi manusia, tidak mau menangkap maknanya sehingga Allah menggugat manusia. Afala taqilun. Kenapa tidak mau berpikir? Afala tatafakkarun. Kenapa tidak mau bertafakkur? Afala yatazakkarun. Kenapa tidak mau berzikir? Afala yatazakkarun. Kenapa tidak mau mengambil pelajaran? Tanda adalah semua hal yang bisa dibaca, maka menjadi teks dan merujuk pada konteks. Rezeki yang diberikan pada semua makhluk, tanda untuk konteks yang identik dengan sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Teks tentang alam semesta ciptaannya tidak ada yang bertentangan sehingga tidak terjadi kehancuran. Adalah tanda bahwa Sang Pencipta hanya satu. Teks bahwa bumi yang kita hidup di dalamnya ini besarnya hanya seperti debu dibanding keluasan alam semesta ciptaan Allah. Ini menjelaskan bahwa konteks waktu di dunia yang diberikan pada manusia hanya seperti jari yang dimasukkan ke dalam lautan. Waktu di akhirat nanti yang tidak punya ujung dibandingkan dengan air laut yang mahal luas, sehingga waktu yang dimiliki manusia ini sebenarnya hanya seperti jari, celupan jari di dalam laut dibandingkan dengan waktu kehidupan nanti di akhirat. Semua realitas yang denotatif ada pada manusia pasti menjadi tanda konotatif pada kekuasaan Allah. Karena semua peristiwa adalah tanda atau teks dalam konteks sistemnya yang selalu merujuk pada Asmaul Husna, agar manusia kagum dan tunduk pada ketentuan Allah. Bulan Ramadan adalah satu fasilitas waktu yang diberikan kepada manusia sebagai tanda
yang mengindikasikan Asmaul Husna dalam beberapa aspek. Pertama, bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia menjadikan Ramadan sangat istimewa untuk penguatan yang berlipat kali dalam memperbanyak pahala ibadah di dalamnya. Tanpa ada bulan penguatan, ibadah manusia tidak akan dapat mengimbangi perilaku yang banyak melupakan Allah. Karena lebih banyak tertarik pada urusan dunia yang makin lama kompleksitasnya makin tinggi. Kedua, bahwa Allah menciptakan manusia adalah semata untuk beribadah kepadanya, sebagaimana juga penciptaan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka apapun yang manusia lakukan haruslah menjadi ibadah. Berpikir, makan, minum, belajar, berjalan, tidur, susah, senang, bahkan sakitnya pun mestinya terkait dengan nama Allah. Sebab sebelum ditanam ke dalam tubuh, ruh manusia telah membuat fakta integritas kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta untuk selalu mengarahkan kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah manusia adalah senantiasa terarah dan fokus pada nama Allah dan mengaguminya dengan menjalankan semua aspek kehidupan sebagai ibadah padanya. Jika 11 bulan kita mendapat gangguan oleh urusan dunia sehingga tidak fokus pada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan kita diberikan insentif untuk mengembalikan kesadaran yang terarah itu kepadanya agar kembali pada fitrah manusia yang selalu harus beribadah. Ketiga, bila konsep rezeki kita interpretasikan sebagai segala sesuatu yang bisa membawa kita menjadi makin dekat pada Allah, maka Ramadan menjadi rezeki yang sangat bermakna untuk meningkatkan kedekatan itu. Harta belum tentu bisa menjadi rezeki walaupun kita menguasainya sebagai materi, karena harta justru menjadi beban yang akan dipertanggungjawabkan bagaimana memperolehnya dan bagaimana menggunakannya. Allah menyediakan semua sumber daya dan materi untuk fasilitas hidup semua manusia dalam mendukung penghambaannya kepada Allah. Masalahnya tinggal bagaimana cara menjemput harta itu dan bagaimana cara menggunakannya. Bila cara itu sesuai dengan aturan ibadah pada Allah, maka jadilah fasilitas itu rezeki yang mengantarkan kita dekat padanya. Seberapapun sumber daya dan materi bisa dijemput, baik yang teraga, tangible, ataupun yang tidak teraga. Tapi bila materi itu tidak mampu dipergunakan pada jalan ibadah yang mendekatkan pada Allah, maka ia hanya sampai pada taraf menjadi harta yang akan dihisap. Itulah konsep rezeki yang diajarkan Rasulullah, yang sampai wafatnya hanya memiliki satu kamar dan satu tempat tidur. Fasilitas yang terlalu minimalis untuk seorang kepala negara yang menguasai sepertiga dunia. Kedekatan pada Allah, jalan bagi memperoleh rahmatnya untuk kita sampai kepada surga, tidak akan sebanding dengan waktu di surga yang abadi. Sama sekali bukan karena durasi ibadah kita yang sependek umur menjadikan kita masuk surga, tetapi kedekatan atau ketakwaan kita yang akhirnya menyebabkan kita memperoleh limpahan rahmat Allah. Inilah yang mampu membawa kita ke surga yang di dalamnya kita kekal dalam waktu yang tidak berujung. Betapa berartinya Ramadan bagi perjalanan kita untuk bisa sampai tujuan di akhirat, bukan hanya karena insentif pahalanya, tetapi karena adanya rahmat Allah atas ketakwaan kita setelah mendekatkan diri kepadanya. Ramadan adalah rezeki berupa momen waktu yang sesungguhnya karena menjadi booster atau penguat untuk membawa kita kembali kepada fitrah sebagai makhluk yang punya kewajiban takwa kepadanya. Masjid adalah rumah Allah yang paling tepat dan paling penting untuk memfasilitasi kita mengisi Ramadan untuk mencapai fitrah itu. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah untuk menyambut dan mengisi Ramadan ini dengan ibadah terbaik kita, Masjid Al-Muslim berusaha mempersiapkan fasilitas tempat untuk ibadah dan fasilitas program untuk mengkonversikan harta kita menjadi rezeki yang sesungguhnya. Masjid Al-Muslim memfasilitasi penuh agar para jamaah dapat beribadah dengan berhati-hati di tengah pandemi Covid yang senantiasa harus kita waspadai. Di bulan Ramadan kita harus selalu menjaga betul semua perilaku dan bahkan sistem kepribadian kita agar tidak melahirkan hal-hal yang bukan termasuk kategori ibadah pada Allah. Sambil menjalankan ibadah saum,
kita harus menjaga semua stimulan dari lingkungan yang akan mempengaruhi persepsi, kognisi, pemikiran, motivasi, dan pola perilaku kita supaya terjaga. Dan kesadaran kita harus selalu terarah pada Allah Subhanahu wa taala. Program kegiatan Ramadan dapat dilihat pada saluran informasi Al-Muslim, media sosial, dan teks-teks pengumuman, spanduk, dan poster digital. Ruang untuk sholat sudah kita perluas ke belakang dan ke atas untuk para akhwat, sehingga protokol kesehatan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Karenanya dimohon pengertian untuk mengatur kapasitas masjid ini yang hanya diperbolehkan 50%. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa untuk memasuki Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan di tengah berlangsungnya pandemi ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutakabbalan. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai pada akhir Ramadan dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.